Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kenalin nama aku Della Amelia Agustin dari kelas fase F5. Hari ini aku punya topik nih. Wah, seru nih. Tapi juga bikin kita mikir. Coba tebak, sekarang negara mana yang penduduknya paling banyak di dunia? Tiongkok. Salah, sekarang udah digeser sama India. Yaps, India udah resmi jadi negara dengan penduduk terbanyak dan terpadat di dunia. Kak, kenapa sih India itu penduduknya cepet banget nambahnya? Betul banget, penduduk India cepet banget nambahnya dan tentunya pasti ada alasannya. Nih, aku kasih tahu alasan pertamanya. Nomor 1, karena tingkat kelahiran yang sangat tinggi. Kenapa? Karena di India, apalagi di desa-desa, banyak keluarga yang mikir anak itu adalah aset. Dan makin banyak anak, makin banyak yang bantu kerja. Menurut mereka begitu. Mungkin sih ya logis, tapi kebayang nggak kalau semua orang mikir kayak gitu? Yang kedua yaitu adalah angka kematian yang terus menurun. Kenapa? Karena teknologi medis di India itu mereka sekarang sudah makin maju. Rumah sakitnya juga udah oke, dokternya juga pinter-pinter. Alhasil banyak orang sakit yang bisa diselamatkan oleh para tim medis. Yang lahir nambah terus, jadinya penduduk juga makin nambah dong. Nah, ada yang tahu nggak alasan ketiga itu apa? Yap, itu pernikahan dini. Di sana itu banyak orang-orang yang nikahnya itu di bawah umur atau masih belasan tahun udah menikah. Jadi masa subur perempuan dia lebih panjang. Jadi makin banyak deh anak-anak yang lahir. Dan yang terakhir, yang keempat, kurangnya edukasi KB. Jadi banyak perempuan atau banyak daerah yang belum dapat tentang edukasi keluarga berencana. Kalau di Indonesia ada kan tuh yang namanya PIK-R. Apalagi di India banyak desa terpencil. Jadinya ya program pengendalian kelahiran belum efektif ataupun program keluarga berencana itu belum sampai ke semua orang. Jumlah penduduk India 50 tahun terakhir. Kalau misalnya aku tanya 50 tahun lalu India penduduknya berapa ya? Ayo coba tebak. 1 miliar. Salah. Pada tahun 1975 cuma sekitar 620 juta jiwa. Jadi gak nyampe 1 miliar ya. Kemudian pada tahun 1990 itu mencapai 873 juta. Dan pada tahun 2000 itu mencapai 1,5 miliar. Dan pada 2010 itu mencapai 1,23 miliar. Dan terakhir 2020 itu mencapai angka 1,38 miliar. Dan sekarang tahun 2024, boom, 1,43 miliar jiwa. Gila kan? Bahkan udah ngalahin Tiongkok. Coba bayangin, 1 dari 6 orang di dunia ini adalah orang India. Gokil banget. Masalah yang dihadapi oleh para pemerintah India. Tapi emang enak ya punya penduduk sebanyak itu? Jawabannya enggak. Masalah pertama itu karena kepadatan penduduk. Bayangin aja, di kota besar kayak Mumbai, orang-orang dempet-dempetan, macet parah, polusi jangan ditanya, udah pasti banyak. Dan juga jadinya lalu lintas jadi nggak teratur deh. Masalah yang kedua, pengangguran dan kemiskinan. Pengangguran dan kemiskinan jelas itu padat banget. Lapangan kerja nggak nambah, secepat-cepatnya penduduk jadi nggak punya banyak kerjaan, jadi banyak deh pengangguran. Dan masalah yang ketiga itu bisa menyebabkan terjadinya krisis air dan krisis pangan. Makin banyak mulut yang harus dikasih makan dan minum, stok pangan jelas makin susah dipenuhi. Karena ya banyak banget orang yang harus kita kasih makan dan minum, jadi stok pangan susah buat didapetinnya. Kemudian masalah yang keempat, akses kesehatan dan pendidikan yang gak merata. Mungkin ya di kota-kota besar itu oke, masalah kesehatan dan pendidikannya. Tapi yang di desa, itu pasti kurang banget. Nah, apakah dengan masalah dan kejadian seperti itu pemerintah India bakal diam aja? Tentunya enggak dong. Malah pemerintah India itu membuat yang namanya program KB. Ada juga edukasi nikah masal.
dan juga keluarga berencana ataupun membangun rumah susun agar penduduknya yang padat itu tetap memiliki tempat tinggal dan tempat berteduh yang nyaman. Ada juga yang namanya pembangunan jalan tol dan juga ngembangin pendidikan gratis dan pelatihan kerja kepada seluruh penduduk di India. Jadi begitulah guys, kenapa penduduk di India cepet banget nambahnya. Karena ya masalah-masalah yang terus-terusan muncul dan gimana juga cara pemerintah berusaha cari solusi untuk menyelesaikan masalah tersebut. Mungkin itu cukup penjelasan singkat dari saya. Semoga info ini bisa menambah wawasan kalian semua. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa terus belajar. Belajar itu keren. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.